Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Navens akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Revolusi Teknologi Keuangan untuk Generasi Muda. Next. Di era digitalisasi saat ini, generasi muda, khususnya mahasiswa, merupakan kelompok yang paling cepat mengadopsi layanan keuangan digital. Tren pembayaran non-tunai atau cashless society memang telah memberikan kemudahan yang luar biasa dalam setiap transaksi harian. Namun, kemudahan ini ternyata menciptakan sebuah paradoks baru, tingkat inklusi keuangan yang tinggi atau mudahnya akses ke layanan digital tidak berbanding lurus dengan literasi keuangan yang memadai bagi penggunanya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kesenjangan yang ada. Jika kita melihat aplikasi keuangan yang beredar saat ini, sebagian besar fiturnya masih bersifat reaktif dan manual. Pengguna dituntut untuk melakukan input data secara mandiri dan berulang-ulang. Sebuah proses repetitif yang membosankan sehingga seringkali diabaikan. Sampai saat ini, belum ada sistem yang bertindak proaktif sebagai asisten cerdas yang mampu melakukan prediksi dinamis serta memberikan rekomendasi penyesuaian perilaku belanja secara real-time. Melihat kondisi tersebut, kebutuhan akan instrumen keuangan yang proaktif menjadi sangat mendesak demi mencegah perilaku konsumtif dan ketidaksiapan finansial generasi muda di masa depan. Naviance hadir sebagai solusi konkret untuk menjembatani celah tersebut. Kami menggabungkan kemudahan pencatatan otomatis dengan urgensi literasi keuangan berbasis AI, dengan tujuan mengubah mahasiswa dari konsumen yang reaktif menjadi pengelola aset yang terencana. Berdasarkan latar belakang tersebut, pengembangan Naviance berfokus pada dua rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana mengotomatisasi pencatatan keuangan yang repetitif agar mampu memberikan insight finansial yang akurat bagi generasi muda. Yang kedua, bagaimana integrasi adaptive planning berbasis AI dapat membantu mahasiswa dalam mengubah perilaku berbelanja yang konsumtif menjadi pengelolaan aset yang terencana. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang membedakan Naviance dengan produk yang serupa di aplikasi lainnya. Produk lain umumnya mengandalkan pengisian form manual yang memakan waktu, hanya menampilkan visualisasi grafik statis dan target tabungannya masih bersifat satu arah. Sebaliknya, Naviance memiliki keunggulan utama berupa chatbot untuk pencatatan transaksi yang fleksibel. Lalu, Naviance juga memiliki kemampuan untuk mengkategorikan kesehatan finansial secara tegas, serta fitur rencana keuangan dinamis yang otomatis menyesuaikan dengan pengeluaran aktual pengguna di bulan berjalan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke implementasi dari produk kita yaitu Naviance. Yang pertama yaitu halaman chatbot asisten AI, di mana fitur ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan pencatatan transaksi secara mudah dan juga fleksibel. Pengguna cukup memasukkan teks percakapan biasa, dan AI akan langsung memprediksi tanggal, jenis transaksi, kategori, hingga nominalnya. Nah, pengguna hanya perlu mengetik iya jika data sudah benar untuk mengkonfirmasi data yang diberikan oleh AI, dan juga bisa mengetik koreksi jika ingin memperbaiki data yang tadi sudah diprediksi oleh AI. Next. Oke, setelah data transaksi
tercatat, seluruh ringkasannya akan muncul pada halaman dashboard Naviance. Halaman ini membantu pengguna untuk mengenali kondisi kesehatan finansial mereka beserta progres terhadap target tabungan secara instan. Fitur unggulan kami di sini adalah AI kondisi keuangan yang melabeli status finansial secara tegas seperti sehat, moderat, atau kritis, serta memberikan AI insight berupa probabilitas akurat mengenai tercapainya target tabungan tersebut. Next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai halaman riwayat transaksi. Nah, pada halaman ini pengguna bisa mengelola dan juga melihat seluruh riwayat pengeluaran maupun pemasukan serta tabungan yang sudah mereka inputkan secara transparan. Nah, setiap aktivitas kas yang masuk melalui chatbot juga terkumpul rapi di sini, lengkap dengan detail waktu, nama merchant, kategori, dan juga nominal. Pengguna juga disediakan fitur pencarian untuk mempermudah arus kas harian mereka. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di sini ada halaman status anggaran, di mana nanti user itu bisa mengedit atau mengatur anggaran mereka tiap kategori-kategori yang ada. Nanti jika anggarannya melebihi jadi nanti bila anggarannya yang ditentukan itu sudah melebihi limit, maka akan muncul peringatan. Next. Lalu lanjut ke halaman manajemen target. Nantinya tiap user itu akan bisa membuat target baru, namun di satu waktu hanya dapat membuat satu target. Dan jika targetnya sudah tercapai, maka di adaptive planning nanti akan ada pemberitahuan, dan juga di adaptive planning ini nanti akan memberikan masukan-masukan terhadap target yang ada. Terakhir ada rencana pengembangan produk. Ada 4 rencana pengembangan produk yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu perbaikan intent chatbotnya. Dengan ini, chatbot tidak lagi salah dalam membedakan maksud dari penggunanya. Kedua itu penerapan fitur OCR Strat. Dengan fitur ini, pengguna bisa melakukan pencatatan otomatis tanpa harus menginput manual. Ketiga, evaluasi dan perbaikan model AI. Dengan melakukan perbaikan pada model klasifikasi transaksi, spending pattern, dan adaptive planning agar menghasilkan prediksi serta rekomendasi yang lebih akurat. Terakhir, ada pengembangan analisis dan rekomendasi keuangan. Untuk meningkatkan fitur ringkasan pengeluaran, deteksi pola boros, serta rekomendasi pengelolaan uang sesuai dengan kondisi dan target pengguna. Next. Sekian presentasi dari tim kami. Kami ucapkan terima kasih banyak.